Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisi Sulfanabila dengan NIM 2331407071111057. Di sini saya berasal dari kelas T4H. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan private IPA untuk melengkapi tugas saya pada mata kuliah Integrasi Aplikasi dan Informasi. Mari kita mulai videonya. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat private APA dengan studi kasus si akad. Nah, pertama kita harus instalasi kode igniter 40. Masuk ke command Chrome, lalu Oke, karena tadi ada error di waktu instalasi kode igniter 4, maka kita harus hapus kayak ngedit di PHP ini ya, itu ntar di save terus PHP, lalu yang pilih yang ini configuration setting. Nah, nanti di bagian ini extension intl titik komanya dihapus, lalu kita save. Nah, karena udah ke save, terus kita coba install komposernya lagi. Ini kan tadi udah bikin projectnya, cuman kan komposernya gagal, jadi kita buka di foldernya, terus kita pilih terminal ini, terus kita copy. Nah, kan kita berarti udah masuk ke folder proyeknya nih di si akad. Terus kita coba masuk, bisa nggak ya masuk lagi. Kalau udah masuk berarti udah kan. Nah, ya karena ini berarti kita balik dulu. Oke, kalau udah kita coba jalankan servernya. Oke, karena tadi ada error, terus coba tanya ChatGPT itu suruh buat ada yang belum ke install. Jadi tadi aku saya coba buat install lagi dengan Composer install ini, terus akhirnya coba pakai PHP serve lagi, udah bisa. Nah, di sini udah muncul localhost seperti ini yang ada di modul. Nah, kalau udah kita buat database-nya, SAM, kita nyalain, kalau udah kita bikin database namanya siakat db. Nah, terus kita buat file env di sininya, env. Kalau udah, kita coba jalankan migrasinya. Oke, ini udah bisa migration complete. Lalu terus kita buat ini modelnya, kita add, terus kita masuk ke models. Nah, di model sini kita bikin file namanya mahasiswa. Nah, terus ini di copy,
Terus buat tabel di SQL-nya, namanya tabel mahasiswa. Terus ini buat 5. Udah simpan. Nah, terus kita bikin controllernya di sini. Di app, lalu controllers, lalu bikin API. Nah, di sini kita bikin. Nah, di mahasiswa PHP ini kita bikin. Kita salin sini. Nah, terus kita bikin routingnya. Lalu kita jalankan servernya. Coba kita ke Postman. Oke, karena di mahasiswa PHP-nya ini ada kesalahan, jadi nanti kita ganti. Nah, kita save dulu. Nah, terus kita ke Postman. Oke, kita tadi mau mencoba yang ini. Kita coba ke sini. Ini tadi udah nyoba, kita send. Ini langsung muncul datanya di sini. Karena tadi udah aku isi di sini. Oke. Terus kita lanjut ke yang ini, kita ini copy. Oke, kalau udah, terus kita buat ini, buat file di app. Kita bikin file JWT-PHP. Terus bikin out di controllers, terus API. Terus kita tambahin routes-nya. Oke, karena tadi di sini out-nya ada yang error di user model, ternyata itu karena di modelsnya ini belum ada user model, jadi saya tambahkan ini. Nah, terus coba kita Postman lagi. Nah, tadi tuh kenapa nggak bisa, karena seharusnya yang di helpers ini JWT-nya ini filenya itu diganti namanya jadi JWT helpers. Nah, terus langsung kita masuk ke URL buat ke Postman-nya. Ini udah post ini, dan langsung dapat token dari JWT-nya. Nah, habis itu kita langsung ke ini, ke Postman. Nah, karena aku udah punya Postman, udah install Postman, jadi udah langsung ke endpoint-nya. Terus kita pilih ke get ini. Nah, dapat data ini. Nah, responnya itu ini karena aku datanya baru satu yang warna ini. Nah, terus kita coba menambahkan. Nah, ini tuh diganti ke post. Terus kita ke body row. Oke, ini udah create ya. Mahasiswa berhasil ditambahkan. Terus kita menginput ini. Kan ini tadi aku ID-nya baru ID ini. Nah, ini kita copy ini. Terus ini kita ganti put. Terus ini kita ganti ke sini. Nah, angka 3 ini
kita ubah menjadi 2 karena ID-nya yang udah ada di tabel di database itu ID 1 sama ID 2. Oke, kalau udah kita send. Nah, ini udah keganti update, hasil di update. Nah, terus kita ke delete. Nah, ininya tuh sama, masih sama kayak tadi. Terus kita send. Mahasiswa berhasil dihapus. Oke, terus kunci yang ini. Ini kita tambah aja kali ya. Post, ini yang dimasukin. Send. Oh, terus masukkan ini. Ini ya lupa. Ini terus send. Nah, kita dapat token nih. Tokennya ini ya. Benar. Ini. Oke. Klik ke headers. Terus tambahkan key-nya. Terus value-nya. Klik save. Oke. Nah, karena ini valid, di sini kan juga token valid, maka API akan menampilkan daftar mahasiswa. Nah, ini karena dia valid, berarti dia menampilkan ini ya. Berarti oke. Nah, kita masuk ke Flutter, kita buka terminal. Kalau kita coba ini, masuk ke sini, kita langsung ke code. Nah, public symbolnya Flutter. Terus ini nah, oke, udah. Habis itu kita membuat model logins di dalam models. Nah, di dalam model ini kita buat file namanya. Terus buat service. With mine, dia diganti. Buat service. Ini import. Page-nya. Udah, coba kita config ini. Oke, tunggu. Suatu bisa ya. Terus kita tambah public yang belumnya. Nah, lalu bikin ini file. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk run di
website maupun di mobilenya. Nah, untuk mobilnya tadi udah login dan berhasil masuk ke halaman mahasiswanya. Nah, terus di sini kita juga oke. Nah, di sini ada data mahasiswanya. Tuh ada Fana karena kemarin saya masukinnya Fana, jadi ini masuk ke sini. Nah, di sini juga nih, ini ada Fana juga. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan mahasiswa baru di platform mobile dengan iPods. Oke, karena tadi ada kesalahan, ada error, jadi kayaknya ini ada beberapa yang ganti. Ini nah, kita pakai yang baru aja. Kita scroll di modul keempat nih, terus kita buat nambahin. Nah, terus nah ini karena belum ada bodinya jadinya kita error ya. Terus kita nambahin error. Misal di sini namanya masih. Nah, baru habis itu kita set. Ya, mahasiswa berhasil ditambahkan. Coba kita cek di sini. Tuh, di mobilnya udah masuk ya, Rea. Terus kalau di ini juga udah masuk. Lalu kita akan update dengan API. Oke, ini kita sama ini tinggal diganti root aja. Terus kita juga kembali ke modul di mana di sini ada langkah-langkahnya. Terus kita misalnya mau ganti di sistem informasinya ini, kita ganti ke terus kita nah ini tuh harusnya ada duanya sesuai ID-nya. Tadi lupa belum ada ID-nya, harusnya ada ID-nya kan. Tadi kalau Fana itu ID pertama, kalau Rea itu ID kedua. Nah, ini pertama, ini kedua. Fana itu pertama, Rea kedua. Jadi kita harus kasih tempatnya mana yang harus diupdate. Nah, kita mau update yang kedua, jadi kita harus kasih ID 2 di sini. Udah aku ganti informatika. Oh, maaf, ini ID-nya tuh ID 3 ya guys. Nah, tadi aku baru cek di sini, ternyata ID-nya tuh ID 3. Nah, tadi aku coba ID 2 nggak bisa. Ternyata seharusnya itu ID-nya ID 3. Nah, ini udah berhasil diupdate. Tadi kan dari sistem informasi, jadi teknik informatika ya. Kita cek. Nih, ini masih yang lama, terus kita refresh. Nah, ini jadi teknik informatika ya. Udah jadi teknik informatika. Ini di sini sistem informasi, ya teknik informatika. Oke, udah berhasil update semua ya. Nah, terus kita akan coba delete buat yang kayak kita pasnya terus tadi ini bakal kita delete. Nah, udah berhasil, ini mahasiswa berhasil dihapus. Terus kita cek ke mobile ya, ke mobile. Nah, udah hilang ya. Terus coba kita ke sini, ini juga udah hilang. Nah, berarti semuanya udah berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.